Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk kita mengerjakan kegiatan uprak agama pada hari ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dunia yang kita tempati hari ini bersifat sementara, dan kehidupan yang kekal akan kita rasakan setelah hari akhir di akhirat. Semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya saat di akhirat. Hal tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 8, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Para hadirin dan hadirat, melihat demikian, membuat kita semua sebagai umat muslim yang yakin dengan adanya hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat sudah jelas tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Berdasarkan firman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fakta bahwa hari kiamat pasti akan datang. Saat kiamat, seluruh alam semesta hancur, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apabila kita mempercayai adanya hari kiamat, maka kita akan berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk mendapat pahala. Kita juga harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang lebih taat. Para hadirin yang berbahagia, ada juga beberapa tanda-tanda hari kiamat yang akan lebih dahulu terlaksana, yaitu yang pertama, matahari terbit dari barat. Tanda-tanda hari kiamat akan terjadi adalah apabila matahari terbit dari barat. Saat inilah semua manusia akan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya. Namun iman tersebut sudah tidak berguna. Dan yang kedua, ada munculnya binatang yang dapat berbicara. Yang ketiga, keluarnya Imam Mahdi. Di saat keadaan bumi dan manusia sudah kacau balau, muncullah Imam Mahdi yang memiliki budi pekerti dan akhlak seperti Rasulullah SAW. Namun, tubuh dan wajahnya tidak mirip. Sesungguhnya ia adalah termasuk keluarga beliau. Dan yang keempat, munculnya Dajjal. Tanda hari kiamat selanjutnya adalah munculnya Dajjal. Di antara umat manusia, ia membawa kesesatan dan selalu mengajak manusia berpaling dari agama yang benar. Ia mengaku dirinya nabi, sehingga banyak orang yang tersesat mengikuti jalannya. Apalagi ia diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan dan keajaiban sehingga orang-orang percaya bahwa itu adalah mukjizatnya atau bahkan menganggapnya Tuhan. Dan yang kelima, ada keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah golongan orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Dalam surat Al-Anbiya dijelaskan, mereka adalah turun dari tempat yang tinggi setelah tembok penghalang hancur. Yang keenam, ada menyebarnya Ad-Dukhon. Pada hari kiamat kelak,
bumi akan ditutupi dengan asap yang sangat banyak selama 40 hari. Orang-orang mukmin akan merasakan asap itu sebagai flu, sedangkan orang kafir dibuat mabuk karenanya. Yang ketujuh, turunnya Nabi Isa. Selama ini Nabi Isa belum meninggal. Ia hanya diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit dan diturunkan lagi ke bumi akan kiamat. Ia turun untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan juga untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan membebaskan pajak. Tidak ada manusia yang ingin berjumpa dengan hari akhir. Namun, hari akhir tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah yang Maha Tahu. Maka dari itu, kita wajib mempersiapkan diri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.